Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Senang sekali sore ini ada gue Herjino Syaputra. Seperti biasa kita akan ngobrol di ruangan ini ya, di podcast Aksi Nyata dengan berbagai tema. Dan hari ini menarik sekali karena ini aku pun baru samar-samar dengar soal donor darah yang satu ini. Tapi ini perlu kita pahami bareng, perlu kita tahu bareng biar membuka mata kita. Ada loh yang kayak gini di sekitar kita dan kita punya paling nggak tahu dan bisa berkontribusi nantinya kalau punya kesempatan. Nah, tapi sebelumnya kita akan biasa ya untuk teman-teman nonton kita di banyak platform mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, semuanya @partaiprindo, gampang banget tinggal dicari. Terus juga RCT Plus, Okezone, Sido News, inews.id dan juga websitenya Partai Prindo. Nah, langsung saja kita ngobrol soal donor darah. Kalau bicara donor darah, sebagian masih takut-takut, ayo coba diberanikan diri karena sebenarnya it's very healthy dan juga kita bisa ngebantu orang. Tapi di satu sisi ada banyak hal yang mungkin teman-teman nggak tahu. Ada yang namanya donor darah apheresis ya. Ini juga gua beberapa kali dengar dan tadi sempat ngobrol sama tamu kita. Ya mirip-mirip dengan prosedur kalau teman-teman yang suka skincarean, PRP ya, atau mungkin plasma convalescent pas kita COVID kemarin. Nah ini mirip-mirip tapi kita akan tahu ilmunya seperti apa. Langsung saja kita kedatangan beliau adalah Head of Communications and Information Division of Yayasan Laskar Apheresis. Ada Mbak Mila Rahmania. Halo. Apa kabar Mbak Mila? Aduh Mbak Mila seger banget sih. Abis minum jus atau minum kopi nih? Habis donor. Oh, habis donor. Nah, ya itu benar. Nih, karena banyak orang kadang yang donor masih takut ya. Nah, tapi nanti aku tanyain. Tapi sebelum kita bicara donor dan segala macam ini, Yayasan Laskar Apheresis. Ya, ini bergerak di bidang tadi donor ya, apheresis. Dari kapan? Yayasan ini sebenarnya ideasnya sudah ada dari tahun 2017. Okay. Cuman kemudian baru waktu itu masih jadi komunitas gitu terbentuk karena kebutuhan pasien di rumah sakit kanker Darmais. Jadi orang tua pasien Darmais. Yes. Orang tua pasien tuh zaman dulu tuh sulit sekali mencari transfusi pendonor untuk transfusi anaknya. Itu sehingga mereka mulai mencari pendonor dari sosial media. Jadilah komunitas. Dulu namanya masih Apheresis Squad. Kemudian 2019 kita berubah nama, mengganti nama jadi Yayasan Laskar Apheresis. Tapi pendonornya kita tetap panggil Apheresis Squad, jadi Laskar Apheresis. Oh, Laskar. Oke, baik. Nah, kalau bicara donor, ini enggak ya saya sih pernah ya, but not rutin. Tapi ya nggak takut, ngapain takut kan? Nah, banyak stigma orang ketika bicara donor darah ya, takut. Apa hal yang menurut Mbak Mila yang bisa Mbak Mila sampaikan biar anak-anak, khususnya anak-anak muda di luar sana, nggak takut donor darah? Apa yang harus kita pahami bareng? Sebanyak, kalau aku selalu bilang gini, sebanyak apapun kita punya uang ya, nggak ada yang bisa menggantikan darah untuk membantu orang lain. Nice, oke. Ya kan? Punya banyak kuasa, kalau zaman sekarang tuh lo punya kuasa, bla bla bla. Lo bisa ngapain aja? Yes. Punya banyak uang, punya banyak connection dan sebagainya macam tidak bisa menggantikan kebutuhan darah itu sendiri. Darahnya dari mana? Dari kita manusia satu sama lain. Kita diberikan darah oleh Tuhan secara gratis, kenapa tidak kita bantu? Dan efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Nggak hanya untuk penerima, kita pun juga sebenarnya ada banyak manfaat kan? Betul. Apa? First of all, kalau donor apheresis ini sendiri, setiap kita mau donor itu selalu ada yang namanya screening, pemeriksaan kesehatan dulu. Donor apheresis ini dilakukan setiap 2 minggu sekali, so kita bisa ngecek nih ke kesehatan tubuh kita secara rutin gitu. Yang dicek adalah hemoglobin, trombositnya berapa, IMLTD dan sebagainya. IMLTD itu infeksi melalui lewat transfusi darah, seperti HIV. Itu juga bisa ketahuan dengan kita rutin sebagai ngedonor. HIV, sifilis, hepatitis dan sebagainya gitu. Nah, kalau bicara donor darah, ini kan donor apheresis. Tadi aku bilang di awal banyak yang nggak tahu. Nah, tadi mungkin perumpamaannya kalau yang pernah PRP, treatment atau mungkin plasma convalescent yang Mbak sebutkan waktu kita COVID. Benar kayak gitu atau ada pengertian khusus terkait donor apheresis nih?
sebenarnya aferesis itu adalah sebuah prosesnya menggunakan mesin aferesis. Hasilnya itu bisa seperti plasma seperti plasma konvalesen, kemudian juga ada dari trombosit dan sebagainya. Yang kita lakukan itu adalah donor trombosit menggunakan mesin aferesis. Hasil akhirnya itu trombosit biasanya untuk pasien-pasien kanker, transplantasi organ, anemia aplastik dan sebagainya. DBD juga ibu melahirkan yang butuh transfusi. Tapi sebelum aku lanjut, kita boleh ganti. Tapi menarik bahwa donor aferesis, teman-teman, kalau teman-teman lihat tadi atau dengar tadi bagaimana sebenarnya perbedaannya yang agak memang ya sebenarnya kita bisa temui sehari-hari dalam tadi berbagai treatment. Tapi ini yang banyak orang nggak tahu ketika yang saya baca nih Mbak Mila, bahwa ini kita memilah tadi trombosit. Jadi kalau donor biasa kan cuma masuk jarum udah selesai ya. Kalau ini tuh memang tadi kita memilah beberapa hal yang memang dibutuhkan untuk teman-teman kita yang tadi. Kalau yang biasanya itu yang kita tahu itu yang biasa donor-donor di mall atau segala macam itu warnanya merah. Nah nanti itu hasil akhirnya warnanya kuning karena yang diambil hanya trombosit dan plasma gitu. Di prosesnya nih aku ceritain dikit ya Mas ya. Jadi pendonor nanti akan dihubungkan dengan needle, dengan kit kita bilangnya. Darahnya mengalir ke dalam mesin, dialirkan ke dalam mesin. Mengalir sampai jauh kan? Mengalir sampai jauh. Kemudian disentrifugasi gitu ya, di spin sama mesinnya, dipisahkan komponennya karena komponen itu berat masanya beda-beda ya. Langsung kalau misalnya di PRP tuh langsung kelihatan tuh di tabungnya tuh merah paling bawah gitu, kuning di atas. Yang diambil tuh kuningnya, sama yang buffer-buffernya dikit itu trombosit. Itu yang nanti akan ditransfusikan ke pasien. Nah, kalau bicara kebutuhan, sebenarnya ya saya yakin ini kan kita masih struggle ya untuk tadi awareness segala macam. Di Jakarta let's say ya. Apakah kebutuhannya besar dan sejauh ini seperti apa, Mbak Mira? Di Jakarta kebutuhannya cukup besar, terutama di rumah sakit kanker, karena biasanya tidak menutup kemungkinan untuk pasien yang lain, tapi biasanya pasien kanker yang sering membutuhkan gitu. Let's say kalau misalnya di Darmais misalnya sebulan itu kita butuh sekitar 400 kantong. Sebulan? Itu hanya untuk satu? Untuk satu rumah sakit doang, ya? belum Jakarta gitu ya. Belum bicara Indonesia. Yes, betul. Gitu. Sedangkan kita saat ini ya sama Askara Aferesis Tubagi kerjasama sama beberapa UTD rumah sakit gitu ya, dan PMI juga. Untuk Darmais saja yang kita udah base-nya di situ gitu ya, kami baru bisa memenuhi kebutuhan sekitar 60-70%-nya. Sisanya keluarga pasien terpaksa harus cari pendonor sendiri. Bayangkan udah pusing ngurusin pasien gitu ya, udah anggota keluarga lagi sakit kita pusing gitu ya, harus mikirin lagi gimana sih nyari pendonor, nggak mudah kan ya kayak. Makanya kita di sini hadir buat bantu mereka gitu. Ya, cerita-cerita kayak gini yang harusnya sering dia masuk ke kuping kita, harus kita dengerin berkali-kali biar awareness-nya makin tinggi. Betul. Dan mungkin nggak banyak kita bisa lakuin, tapi paling nggak dengan ini kita sadar ya bahwa hidup tuh kita, if you got money ya percuma juga kalau lo nggak tadi kesehatan nggak bisa lo bantu segala macam. Nah kalau bicara syarat, apa sih syaratnya? Apakah semua orang bisa jadi pendonor aferesis ini atau memang ada kriteria khususnya gitu? Yang lucunya nih Kak, sebenarnya banyak orang Indonesia terutama yang muda-muda ya, itu sebenarnya masuk ke dalam syaratnya. Cuman mereka belum mau atau belum bisa mendonor gitu ya. Kenapa? Padahal syaratnya gampang. Beratnya itu minimal harus 55 kilo. Kayaknya kalau aku mah udah nggak usah ditanya lagi ya, udah pasti masuk gitu ya. Gitu ya. Beratnya 55 kilo, kemudian trombositnya minimal 150.000. Kita tahu dari mana? Dari saya masuk semua berarti ini. Iya betul. Karena mereka di atas. Di atasnya gitu ya. Trombositnya minimal 150.000. Tahunya dari nanti kita ambil sampel gitu ya, kemudian generally sehat, tidak sedang hamil, tidak sedang menstruasi dan sebagainya. Itu sih, sama umur dari 17 sampai 50 tahun. 17 sampai 50. Iya, kalau sudah sering donor biasanya 55 masih bisa lah. Masih bisa tuh teman-teman, 55 bisa ya. Masih muda-muda kan ya. 55 Mbak, 55. Nah, jadi menarik sebenarnya, syaratnya ya hampir sama lah ya dengan donor-donor lain, tapi nanti tadi dicek segala macam. Nah, kalau bicara cerita Mbak, cerita sukses, cerita yang
akhirnya membuat Mbak Mila dan teman-teman semakin semangat? Oke. Pasti ada lah ya, banyak juga. Ada nggak satu yang mungkin membekas yang, aduh gila efeknya, gue ngerasa bahwa ketika gue membantu ini, ada satu cerita indah yang bisa kita buat. Aku mungkin cerita tentang hal yang bikin aku, tadinya aku memang rajin gitu ya, cuman kadang-kadang suka nunda-nunda dikit gitu ya, kayak aduh ntar aja deh sore, atau enggak aduh besok aja deh gitu, lagi males gitu ya. Ada satu momen di mana aku datang pagi-pagi di UTD, di unit transfusi darah untuk donor, cuman aku mikir aku mau sarapan dulu gitu kan, agak siangan dikit lah, jam 9 jam 10 gitu ya, masih nongkrong-nongkrong di sana. Kemudian ada ibu-ibu gitu ya datang ke meja registrasi, nanya ke petugasnya, Bu, trombosit untuk si pasien A gitu sudah ada belum ya? Soalnya saya udah nunggu dari kemarin. Itu saya deg-deg karena sebenarnya darah saya yang ditungguin buat transfusinya dia gitu. Jadi mungkin nggak sadar kayak, aduh aku nunggunya sejam 2 jam nggak ada masalah lah ya gitu. Padahal ternyata itu ditunggu banget sama keluarga gitu, ditunggu banget sama pasien. Kan kita gimana ya rasanya ya, ternyata 1-2 jam buat mereka tuh berharga banget. Padahal kayak gitu lah. Itu yang bikin aku akhirnya pengen supaya tidak ada lagi pasien-pasien yang perlu nunggu-nunggu lama untuk dapetin transfusi gitu. Nah kalau aku lihat dari cerita ini kan awareness nih yang masih kita coba bangun, anak-anak muda khususnya. Ada nggak sih Mbak Mila atau teman-teman di yayasan kepikiran bahwa hal-hal kayak gini harusnya kita bawa ke sekolah, ke kampus, biar mereka tahu dan anak-anak muda ini nggak takut lagi, dan at least mereka bisa ya kalau syukur-syukur mau kontribusi kan. Ada nggak kepikiran? Karena kan kalau kita lihat jumlahnya kan masih sangat sedikit. Dari Yayasan Laskar Aferesis Subagi ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan edukasi gitu ya. Misalnya datang ke podcast ini gitu misalnya gitu ya. Kemudian kita membuat beberapa video edukasi dibantu oleh Cameo Project sebelumnya dari timnya MNC juga gitu ya. Kemudian collab dengan influencer lainnya. Kemudian kita melakukan webinar seringnya gitu, karena ini dimulai dari waktu pas pandemi turun banget Kak, sekitar 80% yang donor karena kan ya mungkin ada ketakutan dan sebagainya gitu ya. Kayaknya kita membuat webinar untuk masyarakat gitu ya, menjelaskan tentang aferesis. Alhamdulillahnya banyak yang mengikuti, minimal mengikuti dulu lah ya gitu ya. Akhirnya kemudian mereka tergerak untuk jadi pendonor. Kemudian terakhir itu kami kerjasama juga dengan universitas untuk minta bantuannya, tolong bantu kami dong, bagiin waktu gitu ya, waktu, tempat, dan mahasiswanya untuk dengerin kami kayak gitu-gitu segala macam, dengan harapan anak-anak muda ini yang tergerak buat donor. Kita jangan ngandelin yang tua, karena yang tua bentar lagi juga udah nggak eligible buat donor gitu ya. Bentar lagi udah masuk masa ini. Yang muda ini kan tentang waktu bisa donornya bisa lebih lama gitu. Jadi yang selalu kami tanamkan adalah yang muda berani donor, kemudian berani donor itu baik gitu. Kayak kaos ini Kak. Berani donor itu baik gitu. Sakit dikit nggak apa-apa lah. Aduh gitu. Sakit mah gampang. Pas ditusuk doang serius aku. Sakit mah udah sering disakitin kan semuanya. Sakit hati ya. But amin. Itu yang pengen kita coba bangun ya, Camila. Karena aku dengar cerita kayak gini jadi kayak bukan ngerasa bersalah ya, kayak ngerasa bahwa kalau banyak yang nggak tahu ini sayang sekali. Betul. Kalau nggak tahu gimana mau donor, tahu aja enggak gitu. Plus juga kan cerita-cerita kayak gini yang membuat kita akhirnya berpikir ulang bahwa hidup tuh sangat fragile. Hidup tuh sangat temporary ya. Mungkin jaketnya aku atau apa yang aku pakai keren, tapi kalau nggak bisa berkontribusi gimana gitu ya. Nah ini yang pengen, value-nya kita sebagai manusia kurang gitu. Nah kalau ada yang tergerak nonton ini dan pengen donor, what to do first? Yang harus pertama mereka lakuin harus kemana? Harus ngapain? Harus tahu dulu udah masuk syarat belum nih gitu. Kalau misalnya beratnya kurang-kurang dikit, ayo kita gemukin lagi gitu ya. Kemudian yang lucunya donor aferesis ini bisa donor, teman-teman bisa donor setiap 2 minggu sekali, atau kalau di PMI 1 bulan sekali gitu ya. Kemudian donornya hanya bisa dilakukan kalau ada kebutuhan aja Kak. Karena trombosit itu shelf life-nya atau expire-nya tuh cepet, cuma 5 hari.
Kalau nggak segera ditransfusiin, basi busuk gitu maksudnya. Sayang ya. Iya harus dibuang gitu. Jadi donor hanya bisa ketika dibutuhkan aja. Kebutuhannya memang banyak. Tahu dari mana teman-teman? Teman-teman harus aku encourage teman-teman buat masuk ke dalam komunitas atau yayasan gitu ya. Misalnya Yayasan Laskar Aferesis Subagi buat tahu kebutuhan di hari itu apa dan di mana. Instagramnya apa? @Aferesis Squad. Aferesisnya APH Resis Squad gitu. Aferesis Squad. Di situ ada informasi. Ada informasinya. Dan kemudian ketika teman-teman tertarik, silahkan daftar di www.aferesis.or.id/jadi-laskar. Oke, di situ nanti berarti dijelasin tempat-tempatnya di mana. Betul. Nanti tim kita akan hubungi teman-teman yang daftar, kemudian kita jadwalin nih kakak bisanya kapan donor gitu kan ya. Kemudian setelah dijadwalin di fasilitas terdekat. Iya, di fasilitas terdekat. Untuk di Jakarta sendiri kita bisa donor yang bekerja sama dengan Yayasan Laskar Aferesis Subagi ya. Ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, UPD RSCM, kemudian Kanker Darmais, Rumah Sakit Kanker Darmais di Slipi ya. Kemudian Rumah Sakit Fatmawati ya di Jakarta Selatan dikit gitu kan ya. Kemudian kadang-kadang ada kebutuhan di RSPAD. Itu Jabodetabek. Bogor juga ada sih kebutuhannya, cuman hanya sedikit saja. Kemudian di luar Jabodetabek kita bantu juga di Rumah Sakit Karyadi, Semarang. Tangerang ada juga PMI Tangerang, PMI Tangerang Selatan dan sebagainya. Kalau rumah sakit belum ada. Baru PMI. Betul. Orang Tangerang. Asik bisa donor habis itu. Tangerang ya. Oke. Kalau misalnya di luar di luar Jakarta itu ada Karyadi di Semarang, Rumah Sakit Karyadi, UTD Rumah Sakit, kemudian UTD Marwadi di Surakarta gitu ya, yang kerja sama kami. Sanglah Bali sekarang POF IGN Murah namanya ya, Rumah Sakit IGN Murah di Bali, dan yang terakhir Wahidin, Rumah Sakit Wahidin di Makassar. Gitu. Ya udah mulai dikit-dikit kita ke pelosok-pelosok daerah juga. Oke, nice. Paling nggak teman-teman nggak harus sekali seumur hidup ya. Paling nggak harus nyoba untuk donor. Kalau udah nyoba biasanya ketagihan Kak. Karena sebenarnya seperti mie instan ya. Karena sebenarnya dari donor itu kakak langsung ketahuan, misalnya makannya lagi nggak bener nih, itu ketahuan banget. Jadi langsung di kantongnya agak-agak keruh sedikit kayak minuman berenergi dikasih susu gitu kan, warnanya kuning-kuning keruh gitu kan. Itu berarti makannya lagi nggak bener dan sebagainya. Mbak, aduh, makasih sekali atas informasinya. Aku secara personal mengapresiasi ya. Dan tentunya semua yang nonton ini karena eye opening bahasan kayak gini ya, nggak banyak orang tahu, dan semoga yang nonton dan juga yang sekarang nih, ini anak-anak muda semua bisa diterusin informasinya. Semoga kakak juga bisa donor next time. Of course. Kita cobain. Tentu, maka kita adanya Tangerang di mana ya dekatnya. Oke, gampang. Ya, siapa tahu ya, karena ya ternyata nggak bantu, nggak harus bicara materi ya. Betul. Materi atau tadi usaha, there's something yang within inside ya. Darah udah kita punya sendiri gitu ya. Dan itu gampang, dan teman-teman semoga tadi Instagramnya apa? Aferesis Squad. Di bawah gini kali ya. Masukin. Nah, tapi sebelum kita tutup obrolan dengan teman-teman dari Aferesis ini, tapi tadi bahwa value yang dimiliki oleh Partai Perindo podcast kita ini sama sebenarnya dengan value yang kita bahas tadi. Bagaimana anak muda harus produktif, harus solutif, harus ketika punya masalah harus ngasih solusi. Contohnya tadi donor darah, modern, bersih ya. Berintegritas, bersih means bukan bicara doang bersih the way we run our life, tapi bersih in terms of body juga ya. Harus hidup sehat gitu, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita di sini, one click away. Juga untuk tahu apps-nya segala macam boleh ke sini di App Store dan Play Store. Juga ini tinggal di scan QRIS-nya. That's all for today. Terima kasih Mbak Mila. Sukses. Terima kasih juga buat Masnya yang udah bantuin ya dari kuliah. Anyway, saya terima kasih. Ya, semoga semangatnya tetap ada. Amin. Karena saya yakin banyak banget yang bisa kita perbuat sebagai seorang manusia. Ya. Dan itulah value kita sebenarnya. Kita nggak di-define dari baju kita, sepatu kita, the way we look, tapi sebenarnya kita tuh didefinisikan dari attitude kita, cara kita melihat hidup, dan tadi membantu satu sama lain. Thank you Mbak Mila. Sama-sama. Terima kasih, dan terima kasih juga Partai Perindo. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Hardinusyah Putra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah
nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Denungkan gema, nyatakan persatuan.